Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister mau bandingkan dan versuskan karburator Yamaha RE King versus karburator Honda NSR 150R yang sama-sama ukuran 26. Yang satu RE King itu ya VM26, sementara yang NSR itu, yang NSR-R ya atau NSR Astra itu ukurannya sama, ukuran 26 yaitu PE26. Nah, gimana sih versusnya antara si PE26 dengan VM26 RE King? Oke, Mister mau bahas ya kan ya. Cekidot, mantap gaspol kan. Oke, di depan saya ini ada karburator ya. VM26 punya RE King standar dengan punya NSR standar yaitu PE26 ya. Nah, ini ya. Ini contohnya ya. Saya punya ada beberapa, bahkan ini saya juga punya yang dari brand KNZ ya. Ini sama-sama juga PE28, makanya di sini ditulis ya NSR PE26. Kalau NSR PE28 itu milik NSR 150 SP ya, beda ya. Kalau NSR 150R itu ukurannya 26, kalau NSR 150 SP itu ukurannya 28. Ya samalah kayak Ninja. Kalau Ninja R itu standarnya bawaan pabrik 26. Kalau Ninja R itu standar pabrik bawaannya 28 ya. Meskipun sama-sama Ninja, beda ukuran. Meskipun sama-sama NSR, beda ukuran karena beda tipe. Oke, nah ya oke, sekarang kita bahas. Oke kan, mungkin bertanya unggul yang mana sih Bang? NSR PE26 atau si RE King VM26? Nah, meskipun sama-sama 26, kita ukur secara sisi teknis dan secara sisi potensial lainnya. Misalnya di rimmer dan lain sebagainya. Ini dia kan ya. Nah, ini RE King ya. RE King. Iya, RE King. Nah, ini. Ini kan RE King nih. Nah, RE King ya. Ini dari merek KNZ. Terus ini yang original. Bentar saya ambil ketinggalan. Nah, si RE King ini ukuran 26 ya. Ini diameternya ini ukuran 26 ya. Dan NSR PE26 juga. Nah, ini ya. Ini hanya sebagai contoh ya kan ya. Karena kebetulan saya punya 3 merek. Ini yang racing. Dari Nibi sama dari CPO. Ini yang standar dari KNZ sebetulnya. Nah, ini ya yang NSR bawaan itu ada yang Forjet. Nah, seperti ini ya. Nah, Forjet ya kan ya. Ada yang nggak pakai Forjet juga. Jadi di pasaran ya ada yang Forjet, ada yang non Forjet. Kalau standarnya ya begini ya, begini. Tapi ada yang produk racing ya, misalnya merek TK Racing itu moncongnya super plow ya. Nah, seperti ini ya. Moncongnya seperti ini, saya punya ukuran 30 tapi sama ya, ini hanya sebagai contoh. Kalau merek TK Racing ini sebagai contoh ya. Moncongnya super plow begini ya, karena untuk PE26 ada versi racingnya ya. Dari berbagai produsen racing part ini juga yang merek Nibi juga termasuk racing ya. Nah, ini yang standarnya dari KNZ ya. Ini sebagai salah satu contohnya aja ya. Oke. Nah, keunggulan dari si RE King ya dengan PE26 NSRS R ya. Apa sih Bang? Nah, ini lihat ya. Dari moncong dari secara dimensi hampir-hampir mirip ya, meskipun agak gede ini dikit ya. Nah, ini moncongnya diameternya 26, ini diameternya sama juga 26. Nanti kita ukur skepnya juga. Nah, ya. Dimensi nggak terlalu beda jauh sih, beda dengan ketika dengan yang Ninja itu. Dengan Ninja PWL kan RE King beda ya, ini gedean ini. Dengan RE King kan. Nah, sebagai perbandingan aja dulu ya. Dengan RE King ini Ninja lebih gede Ninja. Dengan RE King ini sebagai perbandingan aja. Ini PE ya lebih gede. Ini juga sama. Ini PE26 dengan PE28. Nah, dengan PE28 dimensinya beda ya. Gedean yang 28. Termasuk juga dengan PWL-nya Ninja, si PE26 masih gede ini juga. Nah, ini sebagai perbandingan contoh ya, dibandingkan dengan PWL dengan PE28. Kalau ini dengan ini beda-beda tipis. Skepnya juga kita ukur nanti skepnya. Terus potensial di rimmernya sampai berapa ya kan ya. Ini kalau ini kayaknya nih lihat ya, moncong. Secara sederhana dulu, nanti kita ukur pakai Sigmat. Gedean RE King sih. Ini RE King bisa di rimmer lebih gede. Bisa di rimmer sampai 30, bahkan 31 ya. Moncongnya nanti juga diukur moncongnya. Moncongnya ya memang gedean si PE26. Oke, sekarang kita ukur skepnya dulu ya kan ya. Untuk ini dulu dah. Untuk si PE26 dulu.
Nah, ada yang bertanya, Bang, lebih baik karburator Air King atau lebih baik karburator PE26? Nanti saya jelaskan juga setelah kita ukur-ukur dulu ya kan ya. Oke, sekarang kita ukur dulu ya. Untuk PE26, diameternya, skepnya yaitu 27,9 ya. 27,928an ya. Untuk si ini ya, untuk si PE26. 27,9 kalau di sini ya. 28 gitu ya, beda dikit. Ini panjangnya 31 kurang. Bentar, saya hitung dulu, bentar ya. Ini 31 ya, ini 31 ya. Sekarang kita ukur yang Air King kan ya. Yang Air King diameter ininya kurang lebih bentar. Ini sekitar 27,3an ya. Jadi beda-beda tipis sih dengan PWL. Secara kasarnya seperti ini ya dibandingkan. Nah, seperti ini ya kalau kita bandingkan. Beda-beda tipis tuh ya. Beda-beda tipis ya, anggaplah nggak terlalu beda jauh ya. Ini tingginya 35 kalau secara awamnya, bandingkan dengan ini jauh tinggi Air King. Air King lebih tinggi. Oke, nah ini ya dari skep. Selanjutnya dari ini ya, jadi diameter penturi tengahnya, karena ini tadi beda tipis ya, beda hanya sekian lah ya. Tuh, dalamannya hampir-hampir sama ya, hampir-hampir sama. Jadi ini bisa dikatakan sebanding lah kalau untuk ukuran skep. Tapi ini Air King lebih tinggi ya skepnya. Oke, selanjutnya potensial di rimmer. Nanti saya bahas juga keunggulannya ya. Air King ini bisa sampai 31. Dan ini 35 tuh, 35 pas. Ininya 3. Bahkan di rimmer 31 juga Air King bisa banget. Bisa banget 31 juga, 30 amannya, 31 juga masih tetap bisa. Sementara kalau NSR PE26 ya dikit sih, paling di rimmer bisanya ini melihat ini total luarnya dulu juga ya, bentar. Saya ukur dulu, ini sekitar 3 ya. Tadi 35 bedanya 2 mili. Ini ya ininya ya. Kita ukur juga ini potensial di rimmer sampai berapa ya. Bentar. Ini cuma 31,2. Ya, ini paling 28 lah amannya. 29, 28, 29 ya. 28 lah. Karena ini tipis ya, 28, 29. Kalau 30 nggak aman. Ini 28, 29 untuk PE26 bisa. Jadi potensial keunggulan rimmer tentu Air King ya. Satu lagi keunggulan ya. Kalau di yang versi Powerjet, tentu ada bantuan Powerjet yang tugasnya membantu putaran atas kali, membantu tugas si main jet ya. Jadi kalau untuk versi yang ada Powerjet ya kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bang, antara Air King dengan NSR PE28 sebetulnya hampir-hampir mirip ya dari segi performa. Terus cap kalau digedeinnya juga bisa, paling bisa nambah masing-masing 2 mili ya. Nah, skepnya bisa juga ya. Nah, berhubung ini skepnya hampir beda, tadinya cuma beda sekian ya, alias bedanya hanya beda-beda tipis, jadi secara ini performa nggak beda-beda jauh lah ya antara si PE26 NSR dengan si Ninja dengan si Air King ya kan ya. Nah, ini diameternya sama-sama 26 ya, tapi potensial untuk diubah. Misalnya ini balap Super Pro, diameternya dirubah nih, di rimmer 31 bisa, 32 juga bahkan bisa Air King. Sementara ini PE26 ini paling ukuran 28, 29, nggak bisa lebih gede. Karena ini sebagai contoh ya, sebagai contoh perbandingan antara si PE28 dengan si PE26 ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, sebagai perbandingan ya, PE26 itu dengan PE28 bedanya jauh tuh ya. PE26 itu lebih mirip-mirip ke PE24 lah, meskipun nggak mirip banget, tapi secara dimensi ya kan ya. Nah, contoh aja ini ya, ini PE24, ini PE26, nggak beda-beda jauh ya kan ya, nggak beda-beda jauh, meskipun tetap ini besar ini sedikit. Tapi kalau dengan PE28 beda jauh. Sebagai perbandingan ini ya, bentar saya bandingkan. PE24 ya,
Ini PE24, ini PE26, ini PE28. Tuh, lihat. Bedanya jauh ya. 24, 26, 28. Si PE26 ini secara dimensi hampir mirip-mirip dengan PE24. Tapi potensional dimmernya nggak bisa gede karena dimensinya nggak bisa. Nah, beda dengan PE28. Kalau PE28 ini enak banget ya. Ini beda dimensinya tuh. Dimensinya si PE26 malah lebih cenderung mirip ke 24. Kalau ke 26 terlalu jauh ya. Dibandingkan dengan RE King, potensional untuk dirubah ya. Kalau sama-sama standar, jadi kesimpulannya kalau sama-sama standar, performa si PE24 atau si PE28 PE26 maaf nih salah sebut. PE26 dengan si PM26 secara performa mirip-mirip ya kan ya. Secara performa mirip-mirip ya. Tapi kalau udah untuk ubahan secara teori ini si RE King potensialnya lebih besar. Tenaganya kalau di Rimmer 31 itu lebih oke lagi, 30 lebih oke lagi, sementara si PE26 ini mentok di 29, lebih amannya 28 sih. Ya mentok, anggapnya mentok di 29, ini mentok di 31. Wah, beda ya. Bedanya 2 mili. Potensialnya lebih besar ini untuk diubah. Nah, ini contohnya ini jalur oli samping di sini. Ini juga ada jalur oli samping di sini. Ya, jalur oli sampingnya ya. Nah, jalur oli samping ya. Karena ada yang udah dilengkapi jalur oli samping, ada yang belum. Ini ada yang belum misalnya. Ada yang udah, ada yang belum. Jadi tergantung merek ya. Cuma memang PE26 itu banyak pilihannya kan. Pilihannya banyak yang merek aftermarket ya, yang racing katakannya. Mau yang Superflow, mau ada yang powerjet, mau yang non powerjet juga ada kan. Untuk tipe moncong ya sama-sama begini ya. Nah, tipe moncongnya sama-sama moncong tipe biasa ya. Kalau untuk bawaan ya. Kalau untuk bawaan NSR PE26 itu ya begini moncongnya ya. Moncong biasa, moncong non superflow dan moncong non semi superflow ya. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana Bang antara si PE26 NSR 150R dengan si RE King VM26 lebih baik yang mana, unggul yang mana? Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau sama-sama standaran, misalnya sama-sama standaran ya, performanya hampir-hampir sama mirip ya. Malah saya lebih cenderung lebih suka ya, ini saya secara pribadi lebih suka yang RE King tapi yang original ya, atau yang merek aftermarket tapi bagus ya. Terserah sih kalau menurut merek ya. Nah, dibanding dengan NSR yang PE26 tipe biasa. Tapi kalau misalnya pingin performanya yang lebih oke, bisa pilih yang PE26 NSR 150L dari merek aftermarket. Itu yang moncongnya pilih sekalian yang Superflow plus powerjet. Tapi kan itu ngebandingin dengan versi racing. Kalau sama-sama dengan versi standar lah, tentu saya lebih baik pilih RE King. Saya pribadi lebih baik pilih karburator RE King ya. Gampang repair kitnya ya kan. Harganya juga kalau RE King itu kisaran 600-700 ya, kalau nggak salah 700-an 800 lah gitu ya. Kalau yang PE26 standar NSR itu 1 juta lebih yang asli original ya. Yang asli original Keihin yang PE26 itu 1 juta lebih. Jadi secara sisi ekonomis tentu lebih baik senang pilih ini RE King, harganya lebih terjangkau. Udah dapat original yang harga 700-an, original 700. Ya pokoknya sejutaan kurang lah. Sementara NSR PE26 yang original itu pilihannya ya yang original itu mahal. 1.200-an, 1.500.000 dan barangnya susah. Dari kemudahan nyari ya lebih baik RE King kalau saya pribadi. Tapi agan saya mah pingin NSR PE26 aja Bang. Merek yang di pasaran kan ada merek yang murah, ada yang merek yang mahal. Kita bisa jadi bebas milih. Nah itu keunggulannya juga PE26 banyak pilihan ragam. Tapi sebetulnya RE King juga banyak pilihan ragam. Bukan cuma PE26 aja. Merek RE King yang dikeluarkan banyak. Salah satunya aja contoh, saya pakai merek KNZ ya. Di samping yang original RE King, saya pilih KNZ. Karena RE King juga ada beberapa versi ya. Ada tulisan Mikuni begini yang tahun muda. Ada yang tulisan cuman Mik doang ya. Ada yang tulisannya Mik doang ya. Terus seperti ini ya. Ini kan tulisannya cuma Mikuni Corporation. Ada tulisan Mik doang. Ada beberapa versi ya. Ada versi awal, versi Cobra, versi New dan lain sebagainya ya. Jadi si
RE King juga ada beberapa tipe, ada beberapa jenis ya. RE King lama, RE King Cobra, RE King New itu beda ya. Dari kodenya, dari ininya ya. Nah, kalau PE26 memang pilihannya banyak, ada yang versi racingnya, selain versi yang standar tentunya ada versi racingnya ya kan. Jadi kembali pilihan kepada kita. Mau yang lebih murah, yang original bisa pilih RE King, karena yang ukuran 26 PE26 original itu mahal. Atau misalnya mau tetap PE26 dengan alasan banyak pilihannya, ada versi Powerjet, ada versi Superflow, dan harganya juga mulai dari yang murah sampai mahal ya, terserah. Jadi secara kesimpulan, performa PE26 dengan PWL26 itu hampir mirip-mirip. Tapi secara potensial dirubah tentu RE King dapat ya. Bisa dilimer lebih gede. Jadi ya mungkin itu aja sih pembahasan tentang si karburator RE King dengan si karburator NSR PE26. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap. Gaspol kan.